tidak berhasil evakuasi diri. Dalam artian ada yang terjebak di salah satu lantai tersebut. Dan paling dominan itu adalah ditemukan di lantai 3. Sampai orang-orang karyawan Terradrone itu sampai ke rooftop. Itu mereka teriak-teriak minta tolong, itu sampai udah asapnya itu udah ngepul tuh di bagian rooftop itu. Urgensinya kenapa yang turun harus Mendagri, karena bener kata Pak Amin tadi kan izin bangunan segala macam ada Iya. Kenapa urgensinya malah Mendagri yang datang? Kalau dibilang siap nggak siap, seharusnya timnas Indonesia U22 tuh harus siap ya. Kita memang menguasai pertandingan tapi nggak tahu arahnya kemana. Melihat gaya bermain timnas U23 yang sekarang dengan eranya Sintayong, walaupun pemain-pemainnya beda, tapi ketika bermain di bawah asuhan Sintayong, pemain-pemain itu bisa ngotot. Berjumpa lagi dengan Orang Dalam bersama saya, Amin. Sebelum kita membahas apa saja yang akan kita bahas dan ulas, kami dari Alright ingin menyampaikan duka yang mendalam terhadap para korban kebakaran di gedung Terradrone. Semoga para korban dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, mungkin kita bisa mendapatkan cerita dulu nih. Mat, ini bagaimana sih kronologinya? Ya, kronologinya itu kan kejadiannya hari Selasa kemarin ya. Tuh tiba-tiba dapat info wartawan mengenai adanya kebakaran di salah satu gedung kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Awalnya itu dugaan sementara itu korsleting listrik awalnya. Nah, ternyata informasi mengenai kejadian kebakaran itu semakin lama semakin masif di-share terus oleh pihak damkar. Nah, usut punya usut ternyata itu kejadiannya sangat besar. Sampai itu videonya kan viral ya. Sampai orang-orang karyawan Terradrone itu sampai ke rooftop. Itu mereka teriak-teriak minta tolong, itu sampai udah asapnya itu udah ngepul tuh di bagian rooftop itu. Asapnya tebal ya? Sangat tebal banget itu. Nah, setelah kejadian muncullah informasi katanya saat itu ada korban jiwa di situ. Baru katanya. Nah, korban jiwa belum diketahui berapa. Sekian waktu berlalu ternyata banyak banget korban. Total ada 22 korban jiwa. Dan itu korbannya adalah karyawan ya. Karyawan di gedung Terradrone itu. Mayoritas perempuan ya? Mayoritas perempuan. Dan paling mirisnya ini Mas, hamil. ada korbannya itu dalam kondisi sedang mengandung. Hamil 7 bulan ya? Perempuan ini. Nah, setelah upaya evakuasi udah berlangsung beberapa jam, alhasil mereka berhasil dievakuasi di bawah, lalu langsung dibawa ke RS Polri. Nah, ini awal mula munculnya ini katanya itu berawal dari lantai 1, lantai bawah ini. Itu lama-lama apinya memuncak terus ke atas. Cuman yang paling terdampak itu adalah lantai 2 dan 3. Nah, selebihnya itu nggak bisa dikatakan aman juga ya. Cuman ya cukup terdampak lah lantai di atasnya. Kan itu total ada 6 lantai. 6 lantai itu tempat buat kerja. Ditambah 1 lantai rooftop. Jadi ada 7 lantai. Nah, makanya sebagian besar itu karyawan-karyawannya itu pada naik ke atas, berharapnya itu menyelamatkan diri sementara gitu. Cuman nahasnya ternyata ada beberapa yang tidak berhasil evakuasi diri. Dalam artian ada yang terjebak di salah satu lantai tersebut. Dan katanya paling sudah gelap dengan asap kali. Dan paling dominan itu adalah ditemukan di lantai 3 kejadiannya.
Nah itu di lantai api berawal dari lantai 1. Lantai 1. Itu tempat penyimpanan baterainya, gudangnya atau apa? Nah, jadi gini, eh ini kantor Terradrone ini itu dia penyedia jasa drone. Drone-nya bukan drone yang kayak mainan kita sering lihat ya gitu. Bukan Ini drone-drone yang gede banget, yang gede. Kalau bisa dicontohin itu ya gedung kayak buat ngasih madamin api sementara via udara buat di hutan. Itu salah satu contohnya. Nah, di satu sisi gedung ini juga nyimpen barang-barang peralatan buat servis di Terradrone. Oh, Peralatan servis drone ini. Nah, salah satunya itu baterai drone-nya itu sendiri itu juga tersimpan. Jadi ada semacam gudangnya lah di dalam gedungnya tersebut. Nah, ini dugaan sementara yang didapat polisi adalah awal mula pemicu kebakaran ini itu dari baterai drone tersebut. Jadi dari lantai 1 nih, lantai 1 karyawan itu sempat padamin, cuman entah gimana kejadiannya ternyata nggak berhasil. Alhasil muncaklah sampai atas. berarti memang awalnya dari baterai drone itu. Baterai drone itu gitu. Kan memang baterai drone ini kan sangat sensitif lah ya istilahnya. Kalau memang ada percikan api, apalagi itu di lantai 1 itu ada gudang-gudangnya juga, ada gudang baterai. Jadi pemicu besarnya adalah dari satu baterai itu nyamber ke baterai-baterai yang lain dan makin gede lah itu kebakaran. Nah ini kan korban lumayan banyak, Mas. Iya. Lalu dari pihak perusahaan sendiri pertanggungjawabannya seperti apa tuh terhadap para korban? Perusahaan sendiri belum ada statement mengenai tanggung jawab ini ya. Cuman yang jelas dari Pemprov DKI Pak Pramono itu sudah mengatensi kejadian ini kalau bakalan menangani mengurus korban-korban dari kejadian tersebut. Terus juga akan memberikan trauma healing buat karyawan-karyawan yang alhamdulillah masih bisa selamat ya. Tuh. Cuman yang perlu diketahui adalah pertanggungjawaban ini jadi berujung dengan tindak pidana. Direktur ya? Direkturnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Nama direkturnya itu Wisnu Michael Wardana. Nah, dugaan pasalnya diterapkan itu pasal 187, 188, dan 359 dugaan kelalaian menyebabkan kebakaran. Nah, satu sisi karena ini konteksnya gedung bekerja juga, polisi juga perberat hukuman si Wisnu ini dengan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, jadi panjang lah ini kalau pasalnya berberat-berat lah. Jadi setelah melakukan evakuasi, ternyata kan tidak ada jalur evakuasi tuh di gedung tersebut. Betul. Nah, Pemda ini melihat ini bagaimana? Nah, aturan secara umumnya dalam gedung itu kan harusnya kan memang harus disediakan ya jalur evakuasi. Nah, kemarin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga udah ninjau ke lokasi sehari setelah kejadian. Sebenarnya gedung Terradrone ini termasuk dalam kategori gedung low risk. Nah, gedung low risk karena ya udah gedung tidak sangat tingkatnya nggak terlalu tinggi lah ya. Nah, tapi ada satu hal yang terlupakan. Ini gedung harusnya bisa masuk dalam kategori high risk. Terus? Nah, alasannya kenapa? Karena penyimpanan barang-barang yang di gedung itu. Nah, salah satunya kan baterai itu. Kan mengandung litium yang rentan sama kebakaran, terjadi ledakan dan segala macamnya itu. Nah, harusnya gedung ini termasuk dalam kategori high risk. Nah, dugaannya kalau dari Tito bilang tidak pihak damkar itu tidak dilibatkan pada saat proses pembangunan gedung Terradrone ini. Ini kalau secara gambaran ya, gedung Terradrone ini kan kayak semacam ruko. Kayak semacam ruko. Ada beberapa ruko di sebelahnya, lalu jalan dikit, lalu ada gedung sebelahnya. Nah, cuman emang gedung Terradrone ini yang tinggi lah, paling tinggi dari beberapa ruko yang ada di situ. Nah, ini sebenarnya menarik ya, karena kenapa
Mendagri yang datang ke tempat itu. Nah, Kaitannya apa? Coba untuk Mas, untuk kaitannya, kalau dari Pak Tito bilang itu jadi satu atensi dari pemerintah pusat. Makanya begitu kita dapat info wartawan di lapangan, kok Pak Mendagri Tito yang datang. bakalan ke lokasi, atribusinya apa? Gitu. Ada apa terus nih? Iya, oke lah. Ya udah, setelah dijelaskan memang secara peraturan mengenai regulasi pembangunan gedung, perizinan dan segala macam, memang ada turut campur tangan pemerintah di situ. ya. Dalam artian perizinan mengenai gedung, berapa lantai yang akan dibangun, terus bakalan apa aja yang ada di dalam situ, terus juga keterlibatan damkar juga harusnya ada apa dan segala macam, metode evakuasi dan segala macamnya gitu. Ya, Nah, itu, kurang lebih ya itu jadi aneh ya, karena Iya. kalau tentang kelayakan gedung, sertifikat dan segala macam itu kan harusnya Pemda ya. Pemda. ya Dan harus- kalaupun memang ini mau diteruskan ke pemerintah pusat, bukan Mendagri harusnya. Bahkan bilangnya, Pak Tito bilang kalau kebesokannya setelah dia datang itu, dia pengen gelar rapat, ngebahas dengan para kepala daerah di seluruh Indonesia. Perbincangannya apa? Itu Tito bilang bakalan mengevaluasi seluruh gedung, bukan yang di Jakarta ya, seluruh gedung yang ada di Indonesia. Buntut kejadian ini supaya nggak terulang lagi ceritanya. Nah, ini kan kemudian Urgensinya apa ya, Mbak, tapi Mbak? Nah, tadi Urgensinya kenapa yang turun harus Mendagri, karena bener kata Pak Amin tadi kan izin bangunan segala macam kan harusnya ke Pemda. iya, iya. Kenapa urgensinya malah Mendagri yang datang? Nah, itulah ya, anggaplah kita berspekulasi, pemerintah pengen menertibkan nih nampaknya buat gedung-gedung khususnya yang ternyata nggak dianggapnya kurang layak. Jadi mau ada evaluasi ulang, sama halnya kayak Bandara ini. Nah, jadi pengen dievaluasi ulang. apa mungkin itu gedung Teradron itu gedung pemerintah kali? Sejauh ini gedung pemerintah bukan ya? Itu bukan. Gedung bukan punya orang, banget ya? gedung pemerintah. Nah, makanya ini kan isunya kemudian jadi liar ketika banyak orang yang kemudian mencari tahu nih. Teradron ini Iya. perusahaan apa, dan ternyata kan ya ada yang menyebutkan bahwa Teradron ini juga aktif melakukan pemetaan nih di Pulau Sumatera gitu. Betul. Ini makanya menjadi menarik dan Nah. jadi apa ya, ibaratnya perhatian banyak pihak. Ya. Betul. Nah, terkait itu Mat, Ah. isu yang berkembang di lapangan seperti apa? Nah, memang isunya cukup liar ya. Begitu setelah kita tim Alright di lapangan mereview background dari perusahaan ini, Yes. itu ternyata memang dia tuh sebagai penyedia jasa pemantauan via jalur langit. Nah, salah satunya itu yang pernah pemantauan itu dilakukan di Sumatera. Nah, tapi perlu ditegaskan, pemilik Teradron dengan pemilik gedung ini adalah dua orang berbeda ya. Dua orang berbeda. Nah, yang tadi disebutkan yang ditetapkan tersangka itu adalah pemilik Gedung. Teradronnya ini. Oh, Teradron. Ya, pemilik gedung belum nyampe sana. Oh. Nah, sampai sekarang polisi juga alasannya itu masih berfokus kepada penyelidikan dugaan kelalaian ini gitu. Alasannya demikian, apakah memang betul Teradron ini ikut memantau segala macam, ya itu benar-benar spekulasi apa ya, yang di luar ekspektasi kita juga. Ternyata setelah ditelusuri backgroundnya demikian gitu. Apalagi kan memang lagi rame kasus longsor banjir di Sumatera, Aceh. Nah, setelah dilihat backgroundnya, kok bisa ya kayak gini? Apa ini satu hal kebetulan atau gimana? Atau gimana kan? Kebetulan apa memang saya lanjut. Nah, Ya, apresiasi juga ya sama polisi, ternyata cepat juga tuh Nah. menjadikan tersangka direkturnya Ya. Teradron ya. Ya mudah-mudahan untuk kasus yang lain juga bisa cepat ditangani. ya mudah-mudahan, karena polisi masih banyak kasus yang harus ditangani, bukan cuma satu ini doang. Ada informasi nggak, Mat? Kapan terakhir kali gedung itu di audit? Ya, mengenai di audit ini memang Pak Tito sendiri bilang memang pemerintah maupun Pemda ini belum nemuin
kayak apa ya, mengevaluasi gedung tuh secara berkala. Jadi setelah gedung ini selesai dibangun, khususnya dibangun ya pada saat bangunan dan dianggap ya sudah memenuhi kelayakan, nggak tahu kelayakan yang mana, ya udah clear di situ. Nah, sementara ini kan pemilik bangunan ini kan cuma penyedia gedung aja gitu. Perihal perusahaan mana yang mau pengen nempatin itu gedung, ya udah terserah gitu. Nah, cuman memang belum ada formula mengenai evaluasi, anggaplah kayak dalam kurun waktu setahun sekali mengenai gedung-gedung yang ada di Jakarta. So kan banyak banget kan gedungnya di Jakarta kan, belum ntar gedung-gedung yang pencakar langit, gedung-gedung yang di Jalan Sudirman, MH Tamrin, banyak banget. Ya, kalau kudu dievaluasi ya bukan cuma 1-2 hari ya, itu kudu mungkin ya beberapa tahun ke depan baru bisa dievaluasi ulang. Pun kalau misalnya pemerintah memang niat bener mau pengen evaluasi ulang gedung-gedung yang ada di Jakarta. Tapi Mat, di TKP itu ditemuin APAR nggak sih Mat? Ya, ditemuin APAR, ya ada ditemuin APAR. Itu sempat dipakai buat madamin baterai ini yang pertama nih. Gitu. Cuman berapa jumlah APAR yang ada di lokasi itu masih belum tahu berapa. Yang jelas pada akhirnya ini terjadi kelalaian juga. Karena mengingat ini tempat banyak menyimpan banyak baterai lithium khususnya buat nerbangin drone. Jadi harusnya ya cukup banyak lah ya harusnya APAR disediain di masing-masing lantai. Harusnya gitu. Ya, kita sih berharap supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi ya di tempat lain. Ya, mudah-mudahan proses atau pengajuan perizinan pembangunan gedung itu bisa lebih ketat dan gedung itu bisa aman jika ada musibah atau bencana-bencana yang kita nggak pernah bisa duga sebelumnya. Betul. Dan mengingat juga banyak karyawan juga yang nggak tahu nasibnya bakalan bagaimana kan. Bahkan bukan cuma yang ditutup kan pada akhirnya bukan cuma gedung Teradron doang di lokasi. Ada gedung sampingnya juga. Oh iya. Itu ditutup sementara guna penyelidikan. Gitu. Ada tukang bakmi juga di tempat. Itu ditutup dulu sementara. Ada dampak lain yang ditimbulkan dari itulah. Iya. Efek dominonya berarti panjang. Nah, mungkin kita bergeser pada isu berikutnya nih. Ini yang cukup ramai ya sekarang nih. Tentang sepak bola nih. Ini gimana? Kok Indonesia bisa kalah nih lawan Filipina? Apa penyebabnya sih? Kalau kita ngelihat penyebabnya Bang, pertama memang kalau dibilang siap nggak siap seharusnya timnas Indonesia U22 tuh harus siap ya, karena ngelihat dari TC itu Indra Safri ini kan manggil pemain udah dari bulan September, berarti hitungannya Oktober, November itu harusnya udah mulai bisa kebentuk skuad tim yang ada, walaupun persiapannya waktunya lumayan lama ya. Persiapannya panjang gitu. Kenapa bisa kalah sama Filipina? Kita melihat dari faktor Filipinanya dulu mungkin ya. Filipina dari beberapa tahun 3-4 tahun terakhir itu grafiknya memang naik. Secara permainan, secara kualitas pemain, secara pelatih, secara game plan pun mungkin Filipina salah satu negara ASEAN yang menurut saya pribadi grafiknya agak naik. Berbeda sama Indonesia nih. Kalau Indonesia kan ketika ada pelatih yang megang timnas U22 kemarin, at least kemarin di kualifikasi Piala Asia Gerard van den Berg itu kita gagal total, terus di AFF juga kita gagal total juga, digantilah sama Indra Safri untuk SEA Games ini. Tapi dengan pemain-pemain yang ada mungkin ada beberapa pemain yang tidak dibawa sama Indra Safri seperti Arkan Fikri nggak masuk, salah satu. Sebenarnya Arkan Fikri itu menurut saya salah satu nyawa dari timnas U22 ya, karena memang dilihat dari permainannya di Piala AFF, di kualifikasi Piala Asia, itu menjadi salah satu motor serangannya timnas Indonesia U22 yang sekarang saya lihat nggak ada. Kalau misalkan kemarin lawan Filipina, kita memang menguasai pertandingan tapi nggak tahu arahnya kemana. Gitu. Ketika udah sampai depan, Rafael Strike, Mero Zisra, Rehan Anand itu nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya ya ngesut ke gawang pun nggak ada yang ke gawang gitu. Maksudnya itu sama aja kayak ya ngapain, ya sama aja ngelihat kita permainan U23 versi Gerard van den Berg sebenarnya. Mungkin dari pelatih-pelatih Filipina, dari pelatih-pelatih ASEAN yang lain kan udah tahu track record Indra Safri seperti apa gaya bermainnya. Padahal di skuad U22 yang sekarang terbilang mewah.
Ada pemain abroad, ada Ivar Jenner, ada Dion Mark, ada Mario Zylstra, ada Rafael Strijk, ada banyak pemain-pemain keturunan lainnya. Tapi ya kita ngelihat gaya bermainnya begitu ya kecewa gitu loh. Ya artinya kalau ngelihat dari susunan pemain terutama yang dari diaspora itu kualitasnya juga ya sudah bisa diuji lah ya. Bener. Nah ini kan kita tergabung di grup C. C ya. Nah itu dengan Filipina dan Myanmar. dan Myanmar ya untuk SEA Games ya. Nah sebenarnya kalau dari susunan atau strategi permainannya seperti apa sih? Kelihatannya kok beda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya, balik lagi. Kalau misalkan kita lihat setiap pemain, setiap pelatih itu kan beda-beda juga gaya bermainnya ya. Mungkin Indra Safri mencoba kembali bermain 3 back, tapi ketika lawan Filipina gak jalan, akhirnya pakai 4 back lagi. Tapi itu menurut saya telat kemarin digunain sama Indra Safri, karena ketika kita kalah, ya harusnya 3 back ini udah harus diganti gitu. Kenapa harus memaksakan pakai 3 back ketika kita sudah tertinggal 1-0? Harusnya ya udah mainin aja pemain menyerang. Alhasil Hoki Caraka masuk tapi tidak bisa berbuat apa-apa banyak. Ya kita punya peluang banyak tapi nggak bisa nyampe ke gawang, ya itu sama aja gitu. Secara permainan ya menurut saya Indra Safri itu monoton. Mohon maaf ya, karena melihat gaya bermain timnas U23 yang sekarang dengan ketika kita bermain di Piala Asia eranya Sintayong, walaupun pemain-pemainnya beda, tapi ketika bermain di bawah asuhan Sintayong, pemain-pemain itu bisa ngotot, bisa walaupun tekniknya kurang tapi mereka ngotot, tapi akhirnya bisa menang gitu. Sekarang yang dilihat ya mainnya ya walaupun jalan instruksinya tapi ya nggak sengotot waktu itu gitu. Bahkan manajer timnas U22 kemarin Pak Sumarji ngomong kita kehilangan permainan ngotot kita di era Sintayong gitu. Nah itu juga jadi PR tuh. PR yang sebenarnya sudah lama terjadi ya. Finishingnya kita tuh kayaknya ya begitu-gitu aja, belum maksimal. Karena walaupun ada Mario Zylstra tapi kreator di tengahnya nggak ada, ya tetap aja gitu, nggak bakalan bisa jalan. Zylstra pun kita tahu kualitasnya seperti apa di klubnya, tapi kalau misalkan nggak ada sokongan umpan-umpan yang matang untuk dia, sama aja gitu. Dan gol yang kemarin juga sangat tidak menarik gitu. Gol yang kemarin gol kesalahan elementer yang dilakukan sama pemain-pemain belakang. Ya udahlah. Nah, gaya permainan di era Sintayong apakah itu diadopsi nggak dengan ya kita sedikit bergeser nih dengan coach Nova Arianto. Karena coach Nova ini belajarnya dengan coach Sintayong, jadi Nova ini benar-benar mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Sintayong kepadanya. Karena kan coach Nova itu kan dari U20, U23, U senior itu kan selalu rendengan sama coach Sintayong nih. Jadi Coach Nova sempat bilang ke saya waktu itu, saya sebenarnya mau ngambil lisensi A-Pro untuk melatih timnas jenjangnya lebih bagus lagi gitu. Tapi kata Coach Sin waktu itu ngelarang, ngapain lu belajar, ngapain lu ngambil lisensi, lu belajar aja sama gua gitu. Dan sekarang terbukti waktu Piala Dunia U17 Coach Nova akhirnya mencetak sejarah kan, meraih kemenangan pertama di Piala Dunia U17 bawa nama Indonesia. Itu yang sekarang harus ditanamkan sama pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Mungkin nanti kalau misalkan ada pelatih baru, kita nggak tahu siapa, harusnya pelatih-pelatih ini berdiskusi gaya main apa yang sebenarnya cocok untuk pemain-pemain di Indonesia. Sedangkan waktu Sintayong itu kan sebenarnya kita punya filosofinya, Pak. Filosofinya itu namanya Villanesia. Nah, diadopsilah sama Sintayong tapi dirombak akhirnya sama Sintayong, dimodifikasi akhirnya jadi gaya bermain yang seperti Sintayong punya waktu itu. Nah, ketika itu sudah ada, dirombak lagi sama si menir Belanda yang satu, yang kemarin gagal. Akhirnya mencoba main total football, tapi kitanya nggak bisa. Akhirnya kebleberan, walaupun menang 2 kali ya, tapi gaya mainnya gitu-gitu aja. Akhirnya mungkin Coach Indra ngelihatnya, ya kita coba lagi pakemnya Kluivert, ganti
Sintayong ya udahlah jadinya begini Ya, lagi, balik lagi. yang pasti beda pelatih, beda gaya, beda Betul. strategi ya. Nah kemarin di saat lawan Filipina, evaluasi dari tim pelatih, lini per lini itu seperti apa sih? Apa yang masih jadi koreksi paling besar lah? Coach Indra kemarin bilangnya koreksi paling besarnya mereka nggak bisa jalanin apa yang dilakukan saat latihan. Sebenarnya itu klise ya menurut saya. Maksudnya ya kalau misalkan apa yang nggak bisa dijalanin saat latihan, kan pelatih punya plan A, plan B, plan C. Kalau ketika plan A-nya nggak berjalan ya udah dirombak pakai plan B. Plan B-nya nggak jalan juga plan C. Kalau misalkan seperti itu gaya bermainnya Coach Indra juga pasti lebih atraktif gitu dibanding sama yang kemarin kita lihat cuma passing ke depan bingung, passing ke depan bingung. Ya secara nggak langsung ya balik lagi itu ya gaya bermain yang pernah dilakukan sama Gerard van den Berg ketika gagal di Piala Asia gitu, Piala Asia U23 kemarin. Seharusnya ketika kalau saya lihat ketika kita udah buntu dengan crossing yang kita nggak jelas arahnya, kenapa nggak coba syuting dari tengah, syuting dari tengah, itu kan menjadi salah satu jalan untuk coba kita bisa mencetak gol gitu. Sedangkan kemarin syuting dari tengah bisa hitung jari gitu. Masalahnya ya balik lagi di situ gitu. Nggak pemain-pemain itu nggak bisa berpikir cepat untuk bisa melakukan mengambil keputusan seperti itu. Nah, untuk evaluasi ke depan nih tim pelatih. Sorry. Di SEA Games sendiri targetnya untuk sepak bola apa nih? Ini lucu Pak sebenarnya. Gimana? Sebenarnya ini lucu bener. Sebenarnya Pak ketika tim review dari Kemenpora itu melakukan review cabur kan itu dari federasi olahraga. Nah sebenarnya federasi olahraga PSSI itu menargetkan emas. Datang ke tim review ngomong kita target emas gitu. Kita balik lagi target emas. Tapi ketika Pak Menteri yang statusnya sebagai ketua umum PSSI juga malah mengatakan perak. Kok malah turun? Itulah yang jadi pertanyaan kita sebenarnya gitu. Sampai kita telusurin ke Pak Marji, ke Pak Amali, ke ke Coach Indranya langsung. Sebenarnya waktu tim review itu targetnya emang perak. Kan sempat kita tanya, enggak, kita ngomongnya emas. Tapi kenapa sampai Pak Menteri itu ngomongnya perak? Makanya itu jadi polemik yang lucu aja di kita gitu. Alasannya apa? Alasannya karena sepak bola itu salah satu cabur walaupun kemarin emas tapi potensinya cuma di perak, katanya seperti itu. Padahal pemain-pemain, pelatih, staf kepelatihan, bahkan pengurus PSSI-nya ngomong, enggak, kita nggak ada ngomong perak, kita ngomong emas. Ya gua nggak tahu ya Mat ya. Di dalamnya seperti apa digodoknya, tapi sampai pada akhirnya kok bisa keluar perak. Makanya kita ini perak apa emas jadinya. Ternyata ya kalau PSSI-nya pribadi sih targetnya tetap emas. Kalau dari Kemenpora ya udah perak aja gitu. Jadi berpengaruh juga terhadap psikologis para pemain. Betul. Harusnya target yang sudah ditetapkan itu jadi fokus. Ya. Akhirnya dengan pernyataan yang seperti itu, ya fokusnya buyar dan mungkin ya ke spiritnya juga ya. Ya. Ya gitu. Padahal emas dikasih 1 M sama Pak Presiden. Kalau perak ini berapa ya? Hah? Kalau perak dapatnya? Kopek kayaknya. Kopek. Oke lah, mungkin sementara itu yang bisa kita bahas. Ya kita pasti berharap karena sepak bola ini adalah olahraga rakyat, kita berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan kalau bisa merebut emas kembali di ajang SEA Games ini. Tapi kayaknya enggak, Pak. Amin. Sampai jumpa lagi di Orang Dalam berikutnya. Terima kasih.